Sebetulnya saya itu kan tidak berasal dari keluarga Advent. Tapi orang tua saya itu sejak kami kecil, mereka sudah sering ikut yang namanya ceramah. Sekitar tahun 70-an, orang tua saya itu sudah mengikuti ceramah yang waktu itu 40 hari ya kalau tidak salah. Zaman dulu ceramah Advent itu 40 hari. Pada waktu hari terakhir di pemanggilan itu, dia sudah mau berdiri merespon pemanggilan itu. Tetapi di samping kanan dia itu narik dia duduk lagi. Kenapa kamu harus dibaptis? Terus akhirnya bapak saya harus duduk kembali. Nah setelah itu tidak ada lagi kelanjutan dari ceramah itu. Kemudian saya bertumbuh menjadi besar dan pada saat saya masuk SMP, saya tidak lolos masuk SMP negeri. Dan sama om saya itu yang kebetulan sudah Advent, dia masukkan saya di sekolah Advent dengan harapan saya boleh dibaptis. Tetapi juga tidak berhasil. Setamat saya SMP, saya masuk ke sekolah negeri. Kemudian saya masuk kuliah. Tetapi dalam kurun waktu itu, karena kami itu tinggal di belakang gereja, setiap acara ceramah itu pasti kami diundang dan saya sangat senang sekali untuk datang. Tetapi bukan untuk dibaptis, tapi saya itu nge-share dengan hadiahnya. Banyak sekali hadiah yang diberikan dan saya sangat senang. Pada tahun 85 di semester 5 saya kuliah, karena kami itu tinggal di belakang gereja dan banyak anak-anak muda yang tinggal di pastori, kami berteman dekat. Karena pertemanan itu akhirnya saya kembali mengingat pelajaran-pelajaran dari melalui pergaulan itu. Dan akhirnya saya mau dibaptis di saat saya semester 5 di tahun 85 tanggal 10 bulan September. Pada waktu saya dibaptis, orang tua saya itu marah besar. Kenapa harus dibaptis? Kan kamu sudah Kristen. Saya hanya diam, dia katakan, awas kalau kau dibaptis itu karena teman. Tapi saya mengambil keputusan bahwa itu memang pilihan saya. Dan satu hal yang orang tua saya ragu kalau masuk Advent itu, susah cari pekerjaan, susah mencari jodoh. Tapi Tuhan berkata lain. Di tahun 2000, mama saya itu kena kanker dan divonis umurnya sisa 6 bulan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika orang tua saya nyawanya tidak bisa diselamatkan, tolong Tuhan jiwanya bisa diselamatkan. Waktu itu saya sudah berkeluarga dan saya tinggal di Malang. Saya mengambil satu kesempatan untuk pulang ke Makassar. Dan pada waktu saya tiba di Buka Sabat sore itu, saya bertanya langsung. Saya bilang sudah tidak ada waktu untuk mama saya ini. Saya harus ngomong sekarang. Waktu Buka Sabat saya bilang sama mama saya, Mama itu kan sudah lama mengenal penyucian hari Sabat. Mama dalam kondisi sakit, saya dalam kondisi sehat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Tapi kita harus siap. Nah sekarang gimana keputusannya Mama tentang ikut hari Sabat? Besok saya berkhotbah. Gimana Mama ikut enggak? Oh iya saya mau ikut. Saya sebenarnya rindu untuk dibaptis tapi saya takut dengan kakakmu. Karena kebetulan memang saya anak kedua, anak kakak saya anak pertama, dan mereka berbeda di dalam iman. Tahun 85 saya dibaptis menyusul adik saya yang bungsu 89. Jadi di dalam keluarga kami sudah 2 orang yang mempunyai iman yang sama. Kemudian saya katakan kepada kakak saya katakan, Mama ini kita sudah tidak bisa secara fisik, secara kesehatan kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memelihara rohaninya. Puji Tuhan kakak saya bilang, loh itu kembali ke Mama punya keinginan. Kalau memang dia punya kerinduan untuk di Advent, silahkan, tidak ada masalah. Puji Tuhan saya sangat senang sekali. Akhirnya mama saya menghadiri khotbah saya pada hari Sabat pagi dan itulah khotbah saya yang pertama dan yang terakhir yang didengar oleh mama saya.
Pada waktu itu saya sebulan di Makassar mendampingi beliau, menguatkan dari segi rohani apa yang saya tahu. Dan pada waktu saya kembali ke Malang, di bulan Agustus tahun 2000, mama saya minta dibaptis, luar biasa. Tetapi bapak saya marah besar. Mama saya dimarahin, saudara-saudaranya memarahin dia. Mengapa harus dibaptis? Mengapa harus menjual Yesus itu menurut mereka? Tapi mama saya menjawab begini, jika pilihan ini salah, biarlah Tuhan yang menghakimi saya, jangan manusia yang menghakimi saya. Dan betul di bulan November tanggal 22 tahun 2000, akhirnya mama saya diizinkan Tuhan untuk beristirahat sementara. Waktu itu bapak saya merasa sangat kehilangan. Akhirnya bapak saya diam-diam pergi di sebuah kota, di desa, dia minta sendiri untuk dibaptis. Dia datang ke gereja, dia katakan, saya minta dibaptis. Yang gereja itu tidak mengenal, ini siapa datang minta-minta dibaptis. Dia katakan, kalau dibaptis itu harus ada persetujuan, harus lewat belajar. Bapak saya bilang, oh kalau pelajaran Advent semua saya sudah tahu, tidak perlu lagi belajar, pokoknya saya harus dibaptis. Waktu itu hari Kamis, dia bilang hari Sabtu saya harus dibaptis. Istri pendeta bingung karena pendeta lagi melayani di pelosok, tidak bisa dihubungi pada waktu itu. Akhirnya majelis berkumpul bahwa ada orang yang minta dibaptis yang kita tidak kenal. Akhirnya pendeta dari conference dari Makassar didatangkan untuk membaptis orang yang tidak dikenal ini. Pada waktu hari Sabat, dia datang di gereja, hari Jumat dia dihubungi bahwa siap untuk dibaptis hari Sabat. Dia datang di gereja dengan pakai sendal jepit, dengan penampilan yang sangat sederhana. Dia bawa baju sendiri untuk ganti, karena dia sudah tahu bahwa Advent itu kalau dibaptis diselamkan. Jadi dia bawa baju ganti di dalam kresek, kemudian dia datang di gereja. Di gereja itu sama sekali tidak ada orang yang mengenalnya. Ini siapa bapak ini yang harus mau minta dibaptis? Kemudian pada waktu pendeta Sakul datang, almarhum, memberitahu bahwa akan ada janji baptisan dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang anggota yang melihat dan mengenal, Bapak Lomo, kok Bapak tuh yang mau dibaptis? Oh iya, kebetulan itu pernah menjadi tetangga kami di Makassar. Kemudian orang-orang tanya, ini siapa? Oh ini mamanya Dorce, ini bapaknya Ruben, ini bapaknya Dorce, ini bapaknya Ruben. Kebetulan kami sudah dikenal. Oh ya, kemudian pendeta itu heran, oh makanya tadi Pak Lomo saya bingung, ini kok saya pernah kenal gitu loh. Ternyata pendeta itu adalah yang memberkati saya, yang juga membaptis saya. Akhirnya bapak saya dibaptis dan kami di dalam keluarga itu sudah mama sudah walaupun sudah tidak ada, kemudian bapak, kemudian adik saya yang bungsu, saya dan masih ada 3 lagi saudara saya yang perlu untuk didoakan untuk dibaptis. Jadi kekhawatiran yang diberikan oleh keluarga saya itu tidak terbukti. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa menjadi PNS, saya bisa mendapatkan pekerjaan, dan saya ingat satu ayat dikatakan bahwa satu pasal kesayangan saya di saat saya banyak masalah yaitu Mazmur 37. Satu pasal itu adalah kesenangan saya. Dan saya ingat satu ayat dikatakan Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, Raja Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan meminta-minta roti. Dan itulah yang terjadi pada kami sekeluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.